Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sikia Banyuwangi akan mempresentasikan tentang mini literatur review yang berjudul Dampak Ibu Hamil yang Mengidap Diabetes kepada Ibu dan Anak yang Dikandungnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Isnanda Layasya dengan NIM akhir 011 dan teman saya Siti Nur Anisatul Khariroh dengan NIM akhir 06. Dan berikutnya ada Indana Maya Zulfa dengan NIM akhir 018 dan ada Febriana Musdalifah dengan NIM akhir 036. Kelompok kami mengangkat tema yakni fungsi enzim dan hormon dalam regulasi metabolisme dengan topik dampak ibu hamil yang mengidap diabetes pada ibu dan anak yang dikandungnya. Seorang ibu hamil yang selama masa kehamilannya memiliki riwayat diabetes dapat beresiko mempengaruhi perkembangan janin yang dikandungnya, di mana hal ini berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan keturunannya. Keturunan dari ibu penderita diabetes memiliki risiko yang lebih tinggi dari hasil yang merugikan di antara keturunan dari ibu. Hal ini dapat beresiko buruk terhadap hasil keturunan yang akan dilahirkannya nanti. Dalam menyusun artikel ini, kami menggunakan metode Structured Literature Review, di mana metode ini kami gunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian kami. Hasil review kami adalah ditemukannya efek negatif bagi embrio dan janin dengan ibu yang memiliki diabetes tipe 2. Diabetes mellitus pregestasional dianggap tidak menguntungkan dibandingkan dengan diabetes mellitus gestasional atau GDM. Namun GDM yang tidak terkontrol juga dapat berbahaya karena berdampak pada embrio dan janin yang menyebabkan komplikasi perinatal serupa perubahan pola pertumbuhan, penyimpangan perkembangan saraf sebagai akibat intoleransi glukosa dini, juga meningkatkan angka malformasi kongenital. Seorang ibu hamil pada masa kehamilannya yang memiliki riwayat diabetes dapat beresiko mempengaruhi perkembangan janin yang ada di dalam kandungannya, di mana hal ini berdampak negatif terhadap kesehatan baik dari ibu maupun dari janin yang ada di dalam kandungan ibu tersebut. Peningkatan yang signifikan dalam prevalensi diabetes pada usia subur telah membuat wanita dengan diabetes kurang terdiagnosis. Bayi baru lahir dapat berisiko mengalami obesitas, intoleransi glukosa, penyakit kardiovaskuler, dan gangguan perkembangan syaraf. Selama berpengaruh pada janin dalam kandungan, ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes juga berisiko mengalami depresi, hipertensi, komplikasi saat hamil, dan juga dapat berisiko pada proses persalinannya nanti. Metode yang kami gunakan yaitu metode tinjauan literatur review, di mana metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan juga menganalisis sumber informasi yang relevan dengan topik artikel kami. Adapun tahapannya itu menentukan topik, menentukan kata kunci, mencari jurnal di Google Scholar dan sejenisnya, kemudian memilih jurnal yang sesuai dengan tema yang kami pilih. Hasil dari mini literatur review kami yakni yang pertama, kemungkinan bayi lahir dari ibu penderita diabetes mengalami resiko cacat lahir. Yang kedua, bayi baru lahir dapat beresiko mengalami obesitas, intoleransi glukosa, penyakit kardiovaskular, dan gangguan perkembangan saraf. Berikutnya, ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes juga beresiko mengalami depresi antepartum dan hipertensi. Selanjutnya, ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit diabetes juga beresiko mengalami komplikasi saat hamil dan juga dapat mempengaruhi proses persalinan nantinya. Pada masa kehamilan, ibu dan bayi pada ibu pengidap diabetes berada pada peningkatan resiko untuk berbagai hasil yang merugikan, di mana pendekatan multidisiplin dalam perawatan sangat dibutuhkan oleh ibu hamil, entah itu perawatan mulai dari sebelum, selama, dan setelah kehamilan efektif,
dalam mengurangi risiko ini. Hal ini ditinjau oleh penulis dan dipilih untuk dimasukkan berdasarkan relevansi dengan topik yang sesuai. Artikel tambahan diidentifikasi dengan mencari secara manual daftar referensi dari artikel yang disertakan. Dengan menggunakan data dari pencarian ini, kami meringkas bukti yang berkaitan dengan patosiologi dan pengelolaan diabetes pada kehamilan. Hal ini kami diskusikan sesuai dengan review yang telah kami lakukan, agar penanganan pada ibu hamil yang mengidap diabetes dapat ditangani menjadi lebih baik dan dapat disiplin dalam proses perawatan. Hal ini agar membuat ibu hamil dan bayi menjadi sehat secara fisik maupun secara psikis pada ibu hamil dan bayinya. Dari review yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan dari hasil artikel tersebut. Antara lain, keturunan dari ibu penderita diabetes memiliki resiko yang lebih tinggi untuk beberapa hasil yang merugikan dengan resiko tertinggi yang terdeteksi di antara keturunan dari ibu diabetes tipe 2. Selain itu, diabetes memiliki dampak negatif yang signifikan pada embrio dan janin yang sedang berkembang pada perjalanan kehamilan. Adapun saran yang dapat kelompok kami berikan, yakni informasi ini masih bersifat terbatas dan memiliki keterbatasan dalam penelitian dan analisis. Hal ini perlu diteliti dan dipelajari lebih lanjut. Penulis dan peneliti masih mengalami keterbatasan data dalam melakukan kajian dan di literatur. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan penelitian lebih mendalam terkait diabetes yang dialami oleh ibu hamil dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan ibu dan calon bayinya. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan saat melakukan mini literatur review. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.